Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan pagi ini dalam kondisi sehat dan memberikan kita taufik kemudian untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan insya Allah kita sama-sama berzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, selalu mendapatkan perlindungan Allah dan barokahnya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita awali dengan dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum kita ke kajian Al-Hikam kita, hari ini Pak Sokip itu ceritanya mau nganter anaknya mondok. Mari kita doakan semoga perjalanannya lancar, selamat. Anaknya juga diberikan kemudahan dalam belajar, lancar di sana, diridhoi oleh Allah SWT. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ila ali Pak Sahib, Yasir umurana ya Allah, yasir umurahum wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya karena saya juga rencana minggu depan juga mungkin saya ngantar anak, jadi mungkin hari Ahad besok libur dulu ya. Oke, kita lanjutkan
kajian Al-Hikam sampai ke pasal 52. Wangdur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Semoga jadi soleh ya. Hati-hati Pak Sokib. Oke, saya ulangi ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tetapi barang siapa hijrahnya karena dunia, ya, karena kekayaan dunia, awim ro'atin yatazawwajuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ya untuk apa yang diniatkannya. Fa'afhama qaulahu alaihi salatu wassalam, maka perhatikanlah ya, fa'afhama qaulahu alaihi wasallam, maka kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadal amro, maka perhatikanlah masalah ini, ingkanat da fahmin, jika kalian memiliki kepahaman. Jadi ini ada sebuah hadis mengenai masalah niat. Karena ceritanya dulu orang hijrah ini, ketika ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang hijrah itu punya motivasi yang berbeda-beda. Ada sahabat yang memang karena hijrah, nah ini perintah Allah, ya sudah berangkat, ditinggalkanlah semua hartanya. Maksudnya harta yang berupa aset tetap ya, kan nggak sempat jual Pak, ya kan, rumah masih ada, ditinggal. Paling yang bisa dibawa ya itulah yang bisa dibawa, mungkin misalnya dia punya kendaraan, itu kendaraannya berupa onta atau kuda, itu yang dibawa, beberapa barang yang bisa dibawa. Tapi kalau rumah dan apa aset-aset yang tidak bergerak, nah itu tidak dibawa. Mereka berangkat dari Mekah ke Madinah ya karena ini perintah Allah, itu aja. Tapi ada juga karena melihat ada perempuan yang ikut hijrah. Wah, padahal itu mau dinikahi Pak, ya kan? Wah, masa dia di sana saya di sini kan? Ya lebih baik saya ikut hijrah. Jadi hijrahnya itu bukan karena Allah, tapi karena gitu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi maka kemudian Rasul mengatakan kalau orang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrahnya karena dunia, karena pengen nikah sama perempuan, ya sudah, itu aja yang didapat. Nah, hadis ini perlu kita perhatikan berkaitan dengan urusan niat. Niat ini bisa membuat amal yang kecil menjadi besar, sebaliknya amal yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya, ya kan? Niat kita ini duduk di sini mungkin bisa berbeda-beda, Maka ini meluruskan niat itu penting.
Karena niat ini yang akan menuju kemana itu diri kita itu. Ada sebuah hadis dari Rasulullah yang kalau kemudian saya baca itu, kalau saya renungkan itu, saya kadang-kadang mikir, wah, bahaya. Alarm dari Rasul mengatakan begini. Jadi Rasul mengatakan nanti yang dimasukkan neraka pertama kali itu ada 3 golongan. Yang pertama orang yang alim, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga mujahid. Nah, coba masuk akal enggak? Kata Rasulullah, yang pertama masuk neraka itu orang yang alim, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga orang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ceritanya orang alim ini kemudian ditanya oleh malaikat, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Dia mengatakan, saya belajar ilmu, kemudian saya ajarkan ke orang lain, ya, karena Allah Ta'ala. Kata malaikat, bohong kamu. Kamu itu kan belajar dan kemudian mengajarkan ke orang lain supaya kamu dianggap pinter, dianggap alim. Maka kemudian dimasukkan di dalam neraka. Kemudian ada orang dermawan yang ditanya oleh malaikat, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Kata dia, saya mencari nafkah yang halal dan kemudian sebagiannya saya sedekahkan karena Allah Ta'ala. Malaikat pun mengatakan, kamu bohong, karena ketika kamu sedekah itu, kamu itu pengen ya boleh itu bahasanya pansos gitu ya, pengen dipuji orang lain. Nah begitu juga ada orang yang dia jihad. Dia ditanya oleh malaikat, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Saya sudah berjuang di jalan Allah. Maka kemudian malaikat mengatakan, kamu bohong. Kamu itu ikut perang karena kamu pengen dapat ghanimah, ya kan? Pengen dapat harta rampasan perang. Maka akhirnya orang ini masuk neraka. Coba, ini kan kayaknya kalau mungkin kelihatan dari sisi luar, wah itu kan orang yang soleh semua, orang alim gitu ya. Nah ini kita ini kan kelihatan soleh karena di sini gitu ya. Saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan saya salah niat nih. Kalau salah niat bahaya. Ini maka meluruskan niat. Tergelincir niat, Pak, hapus sudah amalannya. Ya, maka ini, maka selalu saya sampaikan kalau saya misalnya kalau ada kegiatan apa, saya sampaikan, yuk kita luruskan niat dulu deh. Kita itu maunya apa gitu. Jangan-jangan kita salah niat. Misalnya nih, saya disuruh ngurusin masjid ini, gitu kan? Kalau salah niatnya bahaya nih, Pak. Saya ngurus masjid ini karena apa ya? Gitu ya? Apa pengen kemudian supaya dipuji orang? Nah, itu bahaya itu. Maka itu alarm juga buat saya. Ya kan? Kita ini ngapain sih capek-capek misalnya ngurusin masjid itu? Ya sudah, ini karena pengen memakmurkan masjidnya supaya masjid rame. Ya udah, karena Allah saja. Itu mari kita coba luruskan. Karena ketika kemudian niat itu karena manusia, ya sudah, nggak ada hasilnya. Tadi kan hijrahnya karena dunia, karena perempuan, ya dapatnya itu aja. Di akhirat dapat apa? Ya catatan amalnya nggak ada. Memang ini bukan karena itu gitu ya. Kita sholat karena kita ingin dilihat orang, ya sudah, hapus saja. Kita itu karena apa? Nah, ini mari kita coba renungkan hari-hari ini ya. Kita itu selama ini amal soleh itu niatnya apa ya? Jangan-jangan saya sudah mengeluarkan sesuatu tapi tidak dinilai amal soleh. Kelihatannya amal soleh tapi wah, ternyata tidak ada artinya. Ya kan? Nah, coba itu kita renungkan. Karena kalau kemudian kita tidak meluruskan niat, habis amalan kita. Dan niat ini menjadi rukun setiap amal.
Maka kan sebenarnya niat itu apa? Kita definisikan dulu ya. Niat itu apa tuh? Niat adanya di mana, Pak? Niat ada di hati. Jadi kita tidak bisa mendeteksi niat. Niat itu ada di hati. Meskipun maaf ya, ketika Anda mau sholat dan mengatakan usolli fardhu, misalnya tadi fardhu subhi rakaataini, terakhirnya lillahi ta'ala. Kan gitu katanya kan? Katanya saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu lisan. Tapi niat itu ada di hati. Jadi hati kita itu sebenarnya niatnya apa? Nah jadi maka sebenarnya niat itu urusannya hati, bukan urusan lisan. Urusan hati ini. Ketika panjenengan tadi berangkat ke masjid, pasti hati mengatakan saya mau sholat subuh berjamaah. Kan gitu, Pak. Ya kan? Itu. Saya maju ke depan. Saya niatnya pasti ngimami, kan gitu. Jenengan ada di belakang saya, ya saya niatnya ya mengikuti imam, kan gitu, sebagai makmum. Sudah itu hati, Pak. Tidak dilafatkan pun, yaitu yang justru yang nilainya ada di hati. Gitu. Jadi ini tolong dipahami dulu, niat itu adanya di hati. Bahwa kemudian para ulama mengajarkan melafatkan itu kan hanya sekedar memperkuat saja. Cuma kalau kemudian Anda menjadi bermasalah gara-gara lafat, nah itu salah. Misalnya, nah kenapa jenengan ora sholat? Aku ora apal niate kok. Nah ini akhirnya nggak sholat. Padahal niat ada di dalam hati. Atau maaf, pernah lihat gak orang sholat itu? Wah, Allahu Akbar. Wah, laki-laki ini, wah, balik ini mana? Alasannya apa? No, Pak, saya kurang, niatnya itu kurang. Wah, kurang pas. Niat itu tadi, niat itu gimana? Saya membayangkannya niat itu begitu kita di pikirannya, apa itulah niatnya gitu loh. Nggak usah terlalu rumit. Terlalu rumit itu. Karena yang dinilai itu bukan kemudian apa yang kita lafalkan. Lah kalau kemudian Anda mau melafalkan pakai bahasa Indonesia sah, itu tidak menjadi tidak bagian lafadznya. Kalau Anda mengatakan gua melafatkan juga di dalam sholat ya, niat tidak dilafatkan aja itu sudah sah karena niatnya ada di hati. Ya, itu loh. Ini yang tolong diperhatikan. Sama kalau saya ditanya tentang niat puasa. Niat puasa itu apakah harus dilafatkan? Ya sebenarnya kalau kita mencari hadisnya nggak ada, tapi ya karena kita ini biasa itu ya melafatkan silakan aja deh gitu, kalau saya sih gitu. Nah katanya kalau puasa Ramadan itu setiap malam itu harus meniatkan, gitu ya. Ya saya sekarang sederhana saja. Ketika panjenengan bangun sahur, itu dalam pikiran panjenengan itu sahur ngapain? Karena mau puasa, itu niat, gitu kan? Jadi ukuran niatnya di situ. Tidak saya kok tadi malam belum baca niat puasa ya, berarti puasa saya tidak sah dong. Nah, itu. Ini memperumit diri sendiri kalau seperti itu. Meskipun Anda tidak baca, nah itu. Nah, kan maka kemudian kalau untuk puasa sunnah, tadinya nggak niat puasa gitu kan, cerita Rasulullah. Ketika kemudian mau makan nggak ada yang dimakan, puasa dia. Nah kan gitu kan, sudah kira-kira jam 7 nggak mau makan nggak ada yang dimakan, puasa aja deh. Nah itu kalau puasa sunnah boleh kan gitu. Maksudnya perbedaannya antara puasa sunnah dengan puasa wajib begitu. Kalau puasa wajib dia sudah diniati dari malamnya, artinya kan sudah tahu nih saya besok mau puasa. Tapi kalau puasa sunnah tadinya nggak niat nih, kan gitu. Terus tiba-tiba mau makan nggak ada yang dimakan, adalah puasa aja boleh, itu boleh. Nah ini
supaya kita ini tidak mempersulit diri. Ini karena banyak orang yang ibadahnya jadi sulit gara-gara seperti ini. Nah, ini kembali kepada masalah niat. Hati ini ditata dulu, Pak. Kita ini menjalankan apa saja itu sebuah amal kecil bisa besar, amal besar bisa kecil gara-gara niatnya. Tidur itu bisa bisa menjadi ibadah karena niatnya. Misalnya gini, saya tidur. Kenapa saya tidur? Ya kalau saya nggak tidur, saya ngantuk besok subuh. Saya lebih baik tidurnya gasik supaya saya bisa subuhan. Niatnya. Niatnya ini menjadi pahala, Pak. Karena niatnya karena Allah, saya tidur itu mau istirahatkan diri supaya nanti saya bisa ibadah dengan baik, loh kan? Jadi pahala karena niatnya benar. Tapi kalau tidur asal capek tidur blek, itu dapat apa? Ya sudah dapat itu aja selesai gitu. Gitu artinya ya mungkin secara badan kita istirahat gitu, tapi kan tidak ada nilai amal gitu loh maksudnya. Itu tidur. Kita makan, niatnya makan itu apa? Niatnya makan itu karena wah enak itu, wah enak ini, wah makan. Itu nggak dapat apa-apa, Pak. Wah enak dimakan. Tapi niatnya karena kita itu pengen supaya kita ada energinya. Kalau kita ada energi, kita bisa melakukan amal yang lain. Nah, itu niatnya kan gitu. Bisa menjadi ibadah meskipun minum, meskipun hanya sekedar makan. Itu nilainya ibadah karena niatnya. Maka karena kita pengen, maka amal itu bisa diterima jika ada dua hal. Satu, niatnya benar. Kedua, caranya juga benar. Caranya mengikuti Rasul. Nanti kan soalnya kalau saya hanya ngomong niat tok nanti ada yang salah. Ada Robin Hood nanti. Iya kan? Robin Hood itu apa? Ngerampok itu kan dalam rangka untuk sedekah. Oh, saya kan lihatnya sedekah. Jadi akhirnya ngerampok untuk sedekah. Nanti kalau gitu banyak orang korupsi. Wah, saya korupsi itu dalam rangka supaya saya bisa membagikan kepada orang lain. Loh, ini saya pernah ketemu nih salah satu, saya punya kawan dulu pernah di dunia politik gitu ya. Ya alasannya dia sederhana waktu itu, Pak. Kan saya bicara tentang kamu itu hati-hati kalau di politik nanti kamu menjabat pasti korupsi. Jawabannya gini, daripada dikorupsi orang lain loh, Pak. Itu hilang. Kalau saya, ya kan saya kan bagi-bagikan lagi. Aduh. Coba itu. Ya kan? Kalau dikorupsi orang lain katanya, itu, wah itu nggak kemana-mana, Pak. Dimakan sendiri, itu. Ya, kalau saya dapat kan ya masih saya bagikan lagi. Aduh. Pusing ini kan gitu. Itu kalau hanya berdasar pada niat. Niatnya benar, caranya salah ya salah. Harus dua-duanya benar kan gitu, nggak bisa kayak Robin Hood. Tuh. Jadi ini juga tolong diperhatikan, jangan kemudian karena saya niatnya karena membantu orang lain, ya nggak apa-apa lah dengan cara untuk mendolimi orang lain, keliru lagi gitu. Ya. Nah ini nanti di dalam niat itu macam-macam, nanti kita akan bicara kasus ya, supaya panjenengan menyadari bahwa niat ini menjadi fondamen. Maka oleh sebab itu hadis ini itu di beberapa kitab dia menjadi hadis yang pertama. Kenapa? Karena bab niat itu bab penting. Nomor satu itu amal itu kan tergantung niatnya. Kalau kemudian dia niatnya salah, sudah nggak usah ngomong bahas amal gitu loh. Yang penting niat dulu. Niatnya gimana? Gitu ya. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah nanti amal secara gini ya, kan kita bicara tadi kan ada dua, satu niat, satu amalnya yang sesuai dengan Rasul gitu. Jadi yang diomongkan niatnya dulu, baru kemudian ngomong tentang ini tata caranya. Sholat itu diterima kalau niatnya benar. Maka nomor satu beneri dulu niatnya, nomor dua baru belajar tentang tata cara sholatnya. Bukan ujuk-ujuk tata caranya, tapi niatnya tidak dibenerin gitu. Orang wudhu
Nah ini sekarang gini, makanya niat itu membedakan amal. Contohnya begini, jenengan Pak mandi, itu mandi ya. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi yang jenengan lakukan setiap hari? Ayo, bedanya apa? Niat membersihkan kan. Ya, enggak, pertanyaannya secara apa ini? Tata caranya jenengan mandi antara mandi wajib dengan mandi yang jenengan lakukan biasa itu kira-kira sama apa? Bedanya ada di mana bedanya? Ya. Nah itu kita harus nomor satu kan niatnya Pak. Loh, misalnya nih kita ini sama-sama tata caranya kita sama nih, tapi nggak ada niat untuk mandi wajib. Segitu aja lah gitu. Kemudian kita mandi sama. Kan intinya gini, mandi wajib itu sebenarnya sederhana. Di luar ngomong sunah-sunahnya ya, mandi wajib itu yang penting adalah membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dah, itu kira-kira ora usah ngomong sunah-sunahnya. Jenengan misalnya langsung di bawah shower, gitu ya, sah. Mandi wajib. Ya kan? Tapi kan masalahnya pada niatnya. Niatnya apa? Maka, nah terus pertanyaannya, kalau kemudian tadi jenengan harus ngomong melafatkan niat, repot itu. Nanti melafatkannya itu di dalam kamar mandi, apa di luar kamar mandi. Oh, itu. Nah, jadi ya monggo saja sih kalau memang mau dilafatkan monggo, ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Itu. Repotnya maaf ya. Ketika panjenengan berhubungan suami istri, itu kan bisa menjadi ibadah. Hubungan suami istri itu kan ibadah. Gitu. Pertanyaannya, jenengan terus niatnya apa? Gitu. Sekarang saya tanya ini, ketika panjenengan hubungan suami istri, niatnya apa? Gitu. Ayo, pokoknya asal apa? Lah kan itu, maaf ini coba kita mikir nggak sih? Iya ya, saya tuh ngapain gitu ya? Padahal itu bisa menjadi amal soleh kan gitu. Ketika niatnya adalah benar, ya coba. Maka ini kan kemudian Rasulullah mengajarkan supaya ketika sebelum berhubungan suami istri itu baca doa. Ketika kita baca doa itu berarti kan karena Allah. Ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau. Gitu ya, apa doanya? Gimana Pak? Wah ini soalnya Pak Ajat sudah lama enggak itu jadi lupa dia. Nah ini yang menjadi persoalan. Ketika panjenengan sibuk ngapalin niat untuk mandi, tapi panjenengan tidak pernah membaca doa untuk berhubungan suami istri. Nah, itu kan? Yang penting niatnya betul. Tapi tadi kan, yang penting niatnya dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang diajarkan Rasul? Berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Kau rezekikan kepada kami. Loh kan gitu doanya. Sudah. Wah Pak, kesuwen Pak, sikat ae. Nah itu maksud saya ini coba kita benahi yang begini-begini itu. Ya ini kan penting ini, ya, karena kita yang penting itu justru niatnya dan caranya kan gitu. Niat dan cara harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, oke, sekarang kemudian ini kan tadi kasus itu. Kita ngomong kasus sholat dulu.
sholat. Kalau misalnya sholat, tadi saya ngomongkan sholat berjamaah, maka ketika saya menjadi imam, itu saya sudah niat sebagai imam, gitu kan? Jadi saya sudah, ketika saya di depan, saya sudah siap menjadi imam nih. Di belakang saya adalah makmum. Jadi di dalam pikiran saya ini memimpin orang yang ada di belakang saya. Kalau dia tadi misalnya kita tadi sholat subuh, saya jaharkan, kan gitu ya. Kalau mungkin sholat duhur, sholat asar, tidak. Makmum tinggal datang di belakangnya. Jadi niatnya saya mengikuti imam. Meskipun sama-sama di deretan makmum, tetapi dia tidak niat mengikuti imam, maka dia tidak dicatat sebagai sholat jamaah. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ini ada sholat jamaah, ya kan? Dia ikut di barisan makmum, tapi dia tidak mengikuti imam. Nah itu karena tadi niatnya sudah berbeda, ya kan? Oke, sebenarnya kan gampang. Syarat jadi makmum itu gampang. Nomor 1 niat, nomor 2 mengikuti imam. Selesai. Itu syarat jadi makmum kan? Enak kan? Nah, jadi pokoknya apapun yang dilakukan imam, tinggal ikut aja. Gitu. Nah sekarang ada pertanyaan. Bagaimana jika, nah ini ceritanya ini kalau Anda musafir ya, musafir, jenengan datang, misalnya tadi dalam perjalanan, ternyata di masjid ini sudah sholat asar, ya kan? Jenengan belum sholat duhur, karena dia datang sebagai makmum. Terus niatnya saya sholat duhur atau sholat asar? Ayo, duhur atau asar? Yang benar itu harusnya jenengan niatnya sholat duhur, karena kita tertib waktunya adalah duhur dulu baru asar. Nah terus gimana Pak, wong itu tadi mereka ini sholat asar, mosok saya sholat duhur? Tidak apa-apa, karena panjenengan hanya sebagai makmum, gitu ya. Jadi jenengan itu niat, ini tertib loh. Kita bicara sebenarnya tertib waktunya. Itu masih mending Pak, wong podo papat rakaate. Anak yang repot adalah ketika panjenengan durung sholat maghrib ketemu isya. Nah terus piye Pak? Aku naik makmum. Nah, ini pertanyaan ini penting, ini belajar kita. Ya tetap kan tadi saya bilang tertib yang benar. Yang benar tertibnya jenengan itu kudune sholat maghrib lagi sholat isya. Nah terus piye? Oh itu 4 rakaat. Oh ini saya pernah kejadian, ini saya di Arab itu ketika perjalanan dari mana sih? Dari Riyadh ke Madinah. Bingung saya. Wah, pas isya terus saya ini belum sholat maghrib itu. Nah jadi ketika di 3 rakaat jenengan tahiyat sendiri, gitu ya. Jadi jenengan tetap 3 rakaat meskipun ini tadi 4 rakaat. Bisa dipahami ya? Ya ini karena belum pernah kejadian. Ya kalau jenengan dengan rombongan kan gampang. Wes gawe apa? Rombongan musafir sendiri. Lah kalau ini tadi misalnya jenengan sendirian, nah itu kan agak kesulitan. Ya itu tadi ikut. Misalkan ada di tengah-tengah. Ya enggak apa-apa. Paling nanti orang bertanya-tanya, jenengan ki opo kok. Ya ini supaya dipahami dulu ya. Oke. Jadi kalau jenengan posisinya seperti itu, ya sebenarnya harusnya tertib. Sholat itu tertib waktunya, tidak kemudian dibolak-balik harusnya ya. Tapi meskipun ada ulama yang mengatakan membolehkan, tapi kalau saya
termasuk orang yang mengatakan harusnya tertib. Gitu ya. Allah alam. Nah, sekarang gini, itu tadi posisinya gitu. Kita ini menjadi makmum. Kalau sebaliknya, kita ini lagi ceritanya jamaah musafir. Jamaah musafir ini. Terus tiba-tiba ada orang mukim datang. Wah, ini kan kita biasanya naik musafir di kosor. Ya kan? Terus apakah orang yang mukim itu boleh? Nah, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan saya. Apakah orang yang mukim boleh bermakmum kepada orang yang safar? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah pernah melakukan itu ketika beliau, kalau nggak salah ketika beliau haji ya, beliau hajikan dari Madinah ke Makkah, kemudian orang Makkah tentu mengikuti beliau karena nggak mungkin dong orang Makkah terus ada sendiri. Jadi orang Makkah bermakmum kepada beliau, tapi kemudian karena beliau qashar, maka Rasul mengatakan nanti kalian lanjutkan sendiri. Misalnya tadi qashar 22. Nah, ini ketika sebagai makmum, kita orang mukim makmum kepada orang yang safar, 2 dia salam, maka kita lanjutkan 2 lagi. Gitu ya. Nah, itu contohnya begitu. Jadi ini tolong dipahami kalau kasus-kasus seperti ini. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Ini soalnya masih sholat, ini belum yang lain ya. Ini masalah niat, ini penting nih. Kalau kemudian lawang saya itu tadinya ini kan saya sholat sunnah. Nah, kok terus tiba-tiba ada makmum? Nah, ini kan biasanya pertanyaan gitu. Berarti gitu gimana Pak? Apa boleh? Kan beda niat ini beda niat ini kan. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Kalau tadi beda niat kan, yang satu ini sholat isya, satu sholat maghrib gitu kan. Nah, itu dalam konteks seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sholat sunnah yang terus ada makmum sholat dia tiba-tiba datang makmum sholat wajib, gimana? Boleh. Nggak usah kemudian jenengan itu bingung. Terus nolak. Aku ki lagi sunnah loh malah batal itu. Gitu. Nggak usah begitu. Ya sudah, teruskan aja. Nah, kalau ada makmum ya sudah nggak apa-apa. Memang dia pengen menjadi makmum. Insya Allah dia dapat pahala jamaah, gitu loh. Jadi nggak usah kemudian kita itu bingung ketika tiba-tiba di belakang kita ada makmum. Ya, ini masalah sholat. Kira-kira ketemu lagi masalah di dalam sholat nggak yang kasus-kasus yang kira-kira aneh gitu? Ada nggak? Awalnya berarti kalau yang satu bersama itu nggak bisa. Maksudnya? Satu artinya sunnah, yang satu makmum. Kita bareng Pak, bareng sunnah dengan makmum itu nggak bisa. Bisa. Dari awal. Iya, bisa. Karena itu pernah terjadi. Pernah terjadi ada sahabat lupa saya namanya. Beliau sudah sholat wajib, terus beliau sholat sunnah, ngimami ada ini. Yaitu artinya berarti boleh. Boleh. Meskipun itu 4 rakaat gitu ya. Yang ini 2 rakaat boleh. Gitu. Ya, ini kalau saya merujuk kepada itu tadi ada cerita seorang sahabat begitu. Jadi dia sudah selesai sholat wajibnya, terus dia sholat sunnahnya, terus ya ini tadi sejak awal ada yang mengikuti. Ya, dia niatnya sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Bagus mana Pak misalkan itu saya sunat, saya kadang-kadang misalkan diri gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan hanya masalah merasa jenengan bagaimana. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kemudian panjenengan nggak mau diikuti, saya lagi sholat sunnah ya gitu. Kemudian saya ngeyel, wes pokoknya saya mau makmum dengan jenengan gitu. Nah, ini kalau beda server, beda frekuensi nggak nyambung ya kan. Nah, ini kan harus ngerti dulu. Kalau sama-sama ngertinya nggak apa-apa. Ya wis lah saya tak ngalah. Tapi kalau ini makanya kan di kita kan hal yang tidak biasa kan. Beda ini menjadi. Jadi kalau seperti itu ya sudah lebih baik nggak usah gitu.
Tiba-tiba dalam sekolah itu ada sholat berjamaah terlambat gitu, sholat asarnya jam 4 gitu. Nah saya pulang lagi ikut yang berjamaah. Sudah sholat sudah selesai. Saya sendiri. Sholat sendiri sudah selesai. Terus? Perjalanan ini. Oh, ya nggak usah. Kalau sholat sendiri sudah selesai, ya nggak usah ikut lagi ada jamaah. Ya nggak usah, mau sudah selesai kok. Iya, oh sudah selesai kok itu pas sholat lagi. Gitu. Kecuali begini, kan kadang kita tidak tahu, misalnya kita ini musafir ya. Kita merasa, mungkin ini kita merasa, ini mungkin sudah sholat. Jamaahnya mungkin sudah dzikir. Kita kemudian akhirnya sholat sendiri. Ternyata baru sholat sendiri, terus qomat. Gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, batalkan sholat yang kita tadi sudah. Ini kan sholat sudah niat sholat kan? Batalkan sholatnya, ikut jamaahnya. Nah, kalau seperti itu boleh. Tapi kalau ini sudah selesai, ini misalnya ini kita sholat sendiri sudah selesai, nah, terus ini lagi qomat, loh ternyata, lah sudah jenengan sudah selesai ini, jangan kemudian ikut lagi. Perjalanan kan musola sepi, tidak ada sholat jam 3 itu, tidak ada sholat asar. Perjalanan jam 4 di musola. Malaikatnya wis nyatet Pak, nggak usah kemudian ditambahi lagi catatannya. Ya nggak usah, sudah selesai. sudah selesai. Jangan kemudian ditambah lagi, sudah selesai. Itu ya. Itu. Ya. Ya. Tentang mungkin ada revisi ya, itu aturan jamaah takdim dan jamaah takhir. Nah itu ada hadisnya yang sahih. Apa itu hanya ijma dari ulama atau begitu? Ya prinsipnya begini, bahwa kita pahami dulu tentang jamak ya. Jamak itu kan menggabungkan, artinya menggabungkan sholat. Itu bisa di awal, bisa di akhir. Dan itu Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya jamak takdim maupun takhir itu diperbolehkan, tergantung situasinya. Maka kalau kita rasa kita mau jalan kok kayaknya ini nggak cukup waktunya, ya silakan dijamak. Kita musafir punya rukhsah, ya apa rukhsah itu keringanan, jadi boleh dijamak. Oke, sekarang qasar itu artinya meringkas. Nah itu ya. Jadi ada rukhsah juga untuk musafir meringkas yang 4 menjadi 2 gitu. Jadi silakan itu dipakai. Nah memang nanti kan pertanyaannya sebenarnya batasannya kita bisa menjamak sholat itu seberapa? Nah ini yang menjadi ikhtilaf ya. Sebenarnya kalau ditanya tentang batasan menjamak sholat itu ikhtilaf aja. Ikhtilaf ulama itu di situ. Ada yang mengatakan sekian kilometer gitu ya. Itu. Kalau saya mungkin melihatnya ya kan ada yang mengatakan sekian kilometer, ada yang mengatakan kalau sudah lewat batas kota boleh. Kita ini di sini Pak, ini Kelipang Semarang, leburono wis tekan Pucang Gading. Pucang Gading itu ikut? Nah itu nyebrang situ kita sudah. Katanya 70 km ya. Lah iki jenengan iki tak ngomongi mau kan. Pendapat itu ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan batas kota. Lah kalau jenengan niku kemudian melune pendapat sing batas kota, jenengan ning Pucang Gading kuwi luar kota. Gitu ya. Itu. Jadi kalau saya sih kondisional aja. Karena gini, kalau misalnya seperti di Jakarta, Pak, mungkin cuma 30 kilo, tapi macet. Ya kan? Wah, kalau macet di jalan, Pak, mau apa kita? Ya sudah, itu kalau menurut saya ya sudah, kalau itu boleh dijamak, maksud nggak boleh dijamak. Ya kan? Allah itu memudahkan, tidak memberatkan.
Jadi ini yang kalau menurut saya sih itu aja, bahwa Rasulullah pernah melakukan jamak takdim maupun jamak takhir, tergantung kondisinya. Pak, ini satu lagi Pak, di Jakarta tiap hari begitu, apakah di jamak terus atau gimana? Boleh. Lah memang kondisinya begitu kok. Gitu. Atau mungkin ditunda dulu misalkan perjalanannya atau gimana? Lah sekarang kalau kemudian panjenengan kerja, masa ditunda? Kan nggak bisa kan? Gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana kalau panjenengan kerjanya jadi sopir? Loh, kepikiran nggak ya gitu-gitu itu? Lah kalau kemudian jenengan mempersulit diri, ya kan? Wah itu akhirnya nggak sholat kangelan itu. Mikir nggak sih jenengan misalnya? Katakanlah jenengan kerjanya itu nyopir sebagai sopir bis, itu ya. Membayangkan nggak sih kalau seperti itu? Ya sudah, itu jenengan punya rukhsah, itu kan perjalanan terus ya, musafir terus itu setiap hari itu kan, punya rukhsah itu. Jadi jangan. Ini tak maksudnya kita mau berangkat, jamnya nyangkla, katakanlah mau berangkat jam 11. Berarti kan belum duhur. Lewat. Dan sudah dinyati jamak takhir. Berarti nanti kan ketemunya di asar. Ternyata sampai di tujuan itu belum pas jamaah asar. Nah, itu apakah tadi apakah kita sholat asar dulu berjamaah, kemudian kita sholat sendiri dengan jamaah takhir tadi dulu ke asar, atau tadi ikut saya tetap niat saya tetap dulu. Nah, karena sudah diniati jamaah takhir tadi mungkin nanti sampai di tujuan. Ya itu tetap duhur dulu kalau saya, karena urutannya duhur. Ini kan tadi jamaahnya asar, kita kemudian ikut jamaah situ ya. Saya niatnya sholat duhur. Nah sudah itu aja. Berarti nanti asarnya sendirian, tidak jamaah. Iya. Gitu. Kan jenengan tetap dapat sholat jamaah itu. Tetap dapat sholat jamaah. Walaupun berbeda. Nah, gitu ya. Nah ini makanya ini tadi kita tidak usah terlalu ribet gitu ya. Nah, pokoknya saya belum sholat ini sholat dulu. Gitu. Kalau misalkan kita pergi ke suatu tujuan, mungkin kita udah jamak antara duhur sama asar. Ya terus kita kembali ke sini adalah sholat isya-nya itu mungkin pas mepet dijadikan satu jamak takhir dengan sholat maghribnya dijadikan satu dengan isya itu, tapi sudah kembali ke muasal. Tidak apa-apa. Kita jamaknya di asal sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh jamaah di rumah nggak apa-apa. Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting kan ya namanya jamaah itu menggabungkan, mau di mana aja boleh menggabungkan. Mau itu tadi kan panjenengan pergi. Jadi kenapa? Karena pergi musafir. Itu. Nah, kan ada pendapat jemaah itu harus bukan di rumah enggak dong, boleh. Nah, itu masih mending. Sekarang ada kasus begini. Panjenengan tadi sudah niat, sudah dijamak, jamak takdim. Misalnya duhur asar, dari sana mau pulang, ya kan? Misalnya dari Solo ini sepakat ya, Solo itu, ya boleh kan? Nah, kita sepakati dulu. Ini yang perbedaan pendapat. Di Solo panjenengan itu sholat duhur dan sholat asar, jamak takdim. Jenengan pulang sampai sini belum asar. Nah pertanyaannya, apakah saya harus sholat asar? Ayo. Ada yang bilang iya bisa ikut katanya Bang. Iya. Ayo terus gimana Pak? Ya udah sholat. Ayo. Lah, karena panjenengan tadi sudah sholat, maka jenengan nggak perlu lagi sholat asar. Wong mau wis dijamak kan? Iya kan? Biasanya saya kadang-kadang suka ikut karena tadi
27. Lah itu tadi, makanya ini kita coba benerin, karena tadi jenengan sudah sholat, maka sudah sampai di sini tidak kemudian sholat lagi. Wes jamak kok iso sholat meneh. Itu tadi ya. Satu lagi sebelum saya tutup. Ini tadi kalau sholat wajib. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah itu jenengan ketika niat sholat sunnah itu boleh didobel niatnya. Misalnya jenengan datang, ini tadi sebelum subuh ya, jenengan niatnya qobliyah subuh plus tahiyatul masjid, boleh ya. Tapi ya nek apik ya dipisah. Nek kira-kira wah waktune mepet, nah itu niate gabung itu tahiyatul masjid dan qobliyah. Itu kan gitu. Nah, itu khusus sholat sunnah ya. Macam kok. Kalau yang kita sebut rawatib yang mengiringi itu kan yang duhur, sebelum duhur ada 4 rakaat, 2 rakaat. Itu kalau niatnya juga. Oh, kalau itu ya nggak bisa dong. Itu nggak bisa. Maksudnya ini yang berbeda tadi kan, yang antara qobliyah sama apa tadi, sama tahiyatul masjid gitu. Nah, itu boleh. Qobliyah sama hajat itu ya bisa. Misalnya qobliyah sama hajat itu. Qobliyah sama hajat boleh aja. Boleh. Nah, gitu. Live yang berbeda itu boleh. Iya. Wes, pokoknya yang penting itu niatnya yang benar ya toh. Kembali lagi ini masalah niat itu menentukan amal ini menjadi catatan amal soleh atau tidak. Ya, ini kembali lagi memuhasabah saya terutama, jangan-jangan nih selama ini amal kita itu muspro gara-gara salah niatnya. Ya, mudah-mudahan Allah luruskan hati kita untuk hanya mencari ridha Allah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.